Pada bulan Maret, secara astrologi kita akan memasuki bulan di mana terjadinya tahun baru astrologi, yaitu ketika matahari memasuki zodiak Aries. Bukan hanya itu, pada bulan Maret juga masih akan terjadi gerhana di awal bulan, yaitu gerhana bulan di Virgo. Sebagian besar planet pada bulan Maret akan beralih ke Pisces atau Aries. Jadi kedua zodiak ini akan menjadi fokus selama bulan Maret. Akan terjadi gerhana bulan di Virgo dan akan terjadi bulan baru di Pisces. Jadi ini adalah rangkuman singkat mengenai secara energi apa saja yang bisa kita rasakan dan apa saja yang terjadi secara astrologi selama bulan Maret untuk seluruh 12 zodiak. Untuk rising sign pertama, kita akan ke Aries rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Bagi Aries rising, bulan Maret ini akan fokus pada diri Anda. Kenapa? Karena bulan Maret ini matahari akan pindah ke Aries. Pindahnya matahari ke Aries itu menandakan tahun baru astrologi. Tentu saja, sebagian besar planet itu akan berada di Pisces dan Aries. Jadi selama bulan Maret ini, fokusnya adalah di rumah ke-12, Pisces, yaitu kesehatan mental, dan Aries, yaitu rumah pertama, rumah diri Anda. Rumah pertama itu adalah identitas kita, penampilan, tubuh kita, aura kita, energi kita. Jadi dengan adanya banyak planet yang masuk ke Aries, termasuk matahari, energi Anda akan bertambah. Tenaga Anda akan bertambah. Walaupun begitu, akan ada Saturnus dan Neptunus di situ, sudah ada di situ. Artinya Saturnus akan sedikit membatasi, sementara Neptunus akan sedikit membuat Anda tidak terlalu menggebu-gebu, atau tidak terlalu labil, atau cepat marah, karena memang salah satu sifat yang memang agak negatif dari Aries itu adalah pingin cepat segala sesuatu itu selesai. Nah, pingin cepat memulai, dan kalau misalnya tidak terjadi, emosinya suka naik. Nah, Saturnus dan Neptunus akan menghalangi itu, akan mencoba mengatur itu. Bukan hanya itu, kita akan mengalami gerhana bulan di Virgo. Bagi Aries rising itu akan terjadi di rumah ke-6 yang berkaitan dengan kesehatan, pekerjaan kita, binatang peliharaan. Gerhana bulan akan terjadi di situ, dan juga bulan baru akan terjadi di Pisces di rumah ke-12, yaitu kesehatan mental. Jadi selama bulan Maret ini fokusnya adalah di rumah ke-12, Pisces, kesehatan mental Anda, rumah pertama, diri Anda sendiri, serta rumah ke-6, kesehatan kita, binatang peliharaan kita, dan detail dari pekerjaan kita sehari-hari. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Taurus rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Bagi Taurus rising, selama bulan Maret ini energinya akan fokus di Pisces, Aries, serta Virgo, karena akan ada gerhana bulan di Virgo. Nah, bagi Taurus rising, Pisces itu adalah rumah ke-11, sementara Aries itu adalah rumah ke-12. Dan Virgo itu adalah rumah ke-5. Artinya selama bulan Maret ini fokusnya adalah di pertemanan, Pisces, planet sedang berkumpul di situ. Bukan hanya itu, akan terjadi bulan baru di Pisces, jadi pertemanan Anda, sosial media akan fokus. Kemudian matahari akan pindah ke Aries, menandakan tahun baru astrologi, dan juga beberapa planet juga akan pindah ke Aries. Artinya fokusnya akan ada di kesehatan mental kita, rumah ke-12, dan tentu saja akan terjadi gerhana bulan di Virgo yang yang terjadi di rumah ke-5 bagi Taurus rising. Artinya akan fokus pada hal anak kita, percintaan kita, romantisme kita, begitu juga dengan kreativitas kita, bagaimana kita berekspresi. Rumah ke-5 juga berkaitan dengan gambling, berkaitan dengan pengusaha, atau jika memang Anda punya usaha sendiri atau ingin jadi pengusaha, dan dilihat di sini akan terjadi gerhana di sini. Nanti saya akan tentu saja akan buat video mengenai gerhana ini secara lebih detail lagi. Yang jelas rumah ke-5 fokusnya. Jadi bagi Taurus rising selama bulan Maret ini,
Rumah ke-11 pertemanan kita dan sosial media, Aries rumah ke-12 kesehatan mental, serta Virgo gerhana bulan di rumah kelima, anak kita, kreativitas kita, romantisme kita, cinta kita, dan ekspresi kita. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Gemini rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi Gemini rising, bulan Maret ini akan membawa banyak sekali perubahan, tapi intensitas energinya bagi Gemini rising itu akan terjadi di Pisces, rumah ke-10 Anda, dan Aries, rumah ke-11, serta Virgo, rumah ke-4. Harap diingat, ya, Pisces itu rumah ke-10, karir kita, status kita, ya kan, apa yang dilihat orang lain dari kita, public image kita. Jadi, karena Merkurius juga akan retrograde atau bergerak mundur di Pisces di rumah ke-10, Anda harus extra careful dalam hal pekerjaan, dalam hal karir. Jika memang ada sedikit gunjang-ganjing, harap bersabar. Kemudian akan terjadi perpindahan planet ke Aries. Tentu saja akan terjadi tahun baru astrologi ketika matahari masuk ke Aries, itu rumah ke-11 Anda. Pertemanan, sosial media. Kemudian akan terjadi bulan purnama dalam bentuk gerhana bulan di Virgo. Bagi Gemini rising itu ada di rumah ke-4. Ini berkaitan dengan keluarga, ibu, properti, rumah, silsilah, segala sesuatu atau semua tempat yang kita anggap disinilah tempat kita berlabuh, tempat kita bersandar, keluarga, ibu, rumah kita. Akan terjadi gerhana di sini. Jadi mungkin akan terjadi sesuatu yang memang menggambarkan ending, closing, atau penutupan sebuah kisah atau story dalam hal rumah, dalam hal ibu, dalam hal keluarga, dalam bentuk gerhana. Jadi bagi Gemini rising, fokus Anda selama bulan Maret itu adalah rumah ke-4, keluarga, rumah ke-4, Aries yaitu rumah ke-11, pertemanan sosial media, serta Pisces, rumah ke-10, karir kita. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Cancer rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Bagi Cancer rising, bulan Maret ini fokus kita bagi Cancer rising adalah di Pisces, Aries, dan Virgo. Pisces itu bagi Cancer rising rumah ke-9. Berkaitan dengan traveling, universitas, agama, ya kan? Disinilah tempat di mana pikiran kita terbuka. Itu Pisces bagi Cancer rumah ke-9. Kemudian Aries rumah ke-10, karir kita. Ini penting bagi Cancer. Karena karir kita akan berdampak, apalagi ketika matahari masuk ke Aries, ya kan, menandakan tahun baru astrologi, itu akan terjadi di rumah ke-10. Artinya semua orang bisa melihat kita, karena ini karir kita, pencapaian kita, status kita, public image kita. Sementara gerhana bulan akan terjadi di Virgo. Bagi Cancer rising, Virgo itu adalah rumah ketiga. Ini berkaitan dengan komunikasi, adik-beradik, gadget, kendaraan kita, skill kita, ya kan, bagaimana cara kita belajar. Intinya dia adalah komunikasi dan rumah di mana kita menyerap informasi. Begitu juga dengan adik-beradik. Jadi akan ada terjadi gerhana di sini. Mungkin akan terjadi bukan gejolak ya, tapi lebih ke sesuatu yang harus sudah selesai. Begitu loh. Tapi memang ini tergantung chart masing-masing. Nanti akan saya buat video juga mengenai gerhana bulan di Virgo. Tapi ini adalah rumah ketiga. Komunikasi kita. Pikiran, pola pikir, serta cara kita belajar tentang sesuatu. Jadi bagi Cancer rising, fokus selama bulan Maret ini adalah rumah ke-9, traveling, rumah 10, karir kita, dan rumah ketiga, komunikasi kita. Bagi rising sign berikutnya, kita akan ke Leo rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Bagi Leo rising, bulan Maret ini akan fokus ke rumah atau divisi yang dikuasai oleh Virgo, Aries, dan Pisces. Bagi Leo rising, Aries itu adalah rumah ke-9. Pisces itu adalah rumah ke-8. Virgo itu adalah rumah ke-2. Akan terjadi gerhana bulan di Virgo. Artinya, rumah kedua itu uang. Virgo itu bagi Leo rising adalah uang. Rumah kedua. Hati-hati dengan uang kita. Catat semuanya dan jangan
terlalu, maksudnya jangan gambling soal uang, karena ini gerhana bulan. Kemudian, karena banyak sekali planet dan juga bulan baru akan terjadi di Pisces, bagi Leo Rising ini adalah rumah atau divisi ke-8. Rumah atau divisi ke-8 itu berkaitan dengan seks, keintiman, transformasi, krisis, tapi juga ini investasi. Sekali lagi, uang. Sementara matahari, Saturnus dan Neptunus serta beberapa planet lain akan pindah ke Aries. Saturnus dan Neptunus sudah ada di Aries, planet lain akan menyusul. Begitu juga dengan matahari akan pindah ke Aries, dan akan terjadinya ini menandakan tahun baru astrologi. Bagi Leo Rising, Aries adalah rumah ke-9. Fokus Anda akan sekarang pindah ke traveling, jalan-jalan, membuka pikiran. Ini karena rumah ke-9 itu berkaitan dengan bagaimana cara kita memandang hidup, filsafat hidup, begitu juga dengan agama, dan traveling tentu saja, dan hal-hal yang berbau asing. Jadi selama bulan Maret ini bagi Leo Rising itu, fokus kita adalah di keuangan, investasi dan transformasi, rumah ke-8, keuangan rumah kedua, serta traveling, dan agama mungkin. Atau bagaimana cara kita memperbesar atau memperlebar pikiran kita, yaitu rumah ke-9. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Virgo rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi Virgo rising, Anda juga akan menjadi salah satu bintang di bulan Maret ini. Kenapa? Karena di awal bulan akan terjadi gerhana bulan di Virgo di diri Anda. Ini menandakan ada sesuatu yang harus Anda sudahi, ending, tapi ending yang bisa besar atau bisa mendadak. Walaupun begitu, secara aspek atau secara hubungan, gerhana bulan ini cukup baik. Jadi intinya adalah sesuatu mengenai penampilan kita, diri kita, aura kita, personality kita yang harus kita sudahi, harus kita buang. Sehingga yang terlihat adalah sisa-sisa yang positif, begitu. Bukan hanya itu, selama bulan Maret ini juga akan ada banyak sekali planet dan tentu saja bulan baru di Pisces. Bagi Virgo itu adalah rumah ke-7, relationship kita, pernikahan kita, partner bisnis kita, dan juga matahari akan pindah serta beberapa planet akan pindah ke Aries. Bagi Virgo itu adalah rumah ke-8. Artinya investasi, transformasi, keintiman, ya kan, seks, krisis. Jadi bagi Virgo rising selama bulan Maret ini fokusnya adalah di diri kita sendiri. Akan terjadi gerhana di diri Anda, rumah pertama, berkaitan dengan penampilan, ya kan, akan ada ending di situ, ya kan, atau akan ada hal-hal negatif yang harus Anda keluarkan, sehingga yang tersisa hanyalah hal positif. Kemudian fokus kemudian adalah di rumah ke-7, bulan baru dan energi di Pisces. Banyak sekali planet di situ, ya kan, termasuk Mars di Pisces, yang artinya Anda akan review, karena Merkurius juga sedang retrograde atau bergerak mundur di Pisces, jadi akan review mengenai relationship Anda, pernikahan kita, pacar kita, atau mungkin relationship bisnis. Dan yang terakhir selama bulan Maret ini, matahari dan planet lain akan pindah ke Aries. Artinya fokus kita juga dalam hal uang, yaitu investasi, transformasi, dan juga hal-hal intim, seperti seks. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Libra rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Bagi Libra rising, selama bulan Maret ini, fokusnya ada di Virgo, rumah ke-12, disusul oleh Aries, rumah ke-7, serta Pisces, rumah ke-6. Jadi fokus selama bulan Maret ini bagi Libra rising adalah kesehatan mental kita. Gerhana bulan akan terjadi di situ, di rumah ke-12 di Virgo, kesehatan mental dan istirahat. Kemudian akan terjadi bulan baru dan planet-planet serta Merkurius yang bergerak mundur di Pisces, yaitu tentang pekerjaan kita, tentang kesehatan kita, kesehatan fisik ya, tentang binatang peliharaan kita. Juga matahari dan beberapa planet lain akan hijrah atau pindah ke Aries, menandakan tahun baru astrologi, yaitu di rumah ke-7 bagi Libra rising. Bagi Libra rising, rumah ke-7 itu adalah pernikahan, relationship, partnership, business. Jadi selama bulan Maret ini, fokus Libra rising adalah kesehatan mental. Gerhana terjadi di rumah ke-12 di situ, fokus pada kesehatan mental kita dan istirahat. Kemudian pekerjaan kita, kesehatan fisik kita, Pisces, bulan baru akan terjadi di situ, serta Aries, pasangan kita, suami, istri, pacar, serta juga partnership bisnis kita di situ, di rumah ke-7.
karena matahari akan pindah ke situ, menandakan tahun baru astrologi. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Scorpio rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Bagi Scorpio rising, secara general, bulan Maret ini akan fokus pada 3 wilayah atau 3 hal di kehidupan kita. Yang pertama, yaitu Aries, rumah ke-6 Anda, Pisces, rumah ke-5 Anda, dan Virgo, rumah ke-11 Anda. Jadi, bagi Scorpio rising, akan terjadi gerhana bulan di Virgo, di rumah ke-11. Rumah ke-11 itu apa? Pertemanan, sosial media. Ingat, gerhana bulan itu adalah ending. Tapi ending yang besar. Walaupun begitu, gerhana bulan ini secara aspek atau secara hubungan cukup baik. Jadi ini bisa dikatakan ending, tapi ending yang bisa dikatakan positif. Nah, jadi mungkin ending dalam hal pertemanan atau sosial media, begitu. Nah, kemudian akan banyak sekali energi masih banyak di Pisces ya, karena Merkurius akan retrograde di Pisces, Mars juga di Pisces, dan juga akan jadi bulan baru di Pisces, artinya fokus pada rumah ke-5 bagi Scorpio rising. Apa itu? Anak, kreativitas, ekspresi, kesenangan kita, hobi kita. Ini adalah rumah atau divisi di mana kita happy, termasuk anak kita. Ya kan, mungkin Anda bisa tiba-tiba hamil di situ, karena ini rumah ke-5 berkaitan dengan anak. Nah, kemudian bagi Scorpio rising, Aries itu rumah ke-6. Ketika matahari dan beberapa planet masuk ke Aries, tahun baru astrologi, fokus Anda akan ke pekerjaan, ke kesehatan, ya kan, detail kehidupan sehari-hari, serta binatang peliharaan. Jadi bagi Scorpio rising, bulan Maret ini fokusnya pada pertemanan kita, rumah ke-11, pada hobi dan kesenangan kita, serta cinta dan anak kita, rumah ke-5, serta pekerjaan dan kesehatan fisik kita, rumah ke-6. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Sagittarius rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Bagi Sagittarius rising, bulan Maret ini fokusnya adalah di Virgo, di Pisces, dan di Aries. Bagi Anda, Pisces itu adalah rumah ke-4, Aries itu adalah rumah ke-5, Virgo itu adalah rumah ke-10. Akan bagi Sagittarius rising akan terjadi gerhana bulan di Virgo di rumah ke-10 Anda. Ini berkaitan dengan karir. Mungkin akan ada sesuatu yang besar yang terjadi di karir Anda, tapi temanya adalah ending. Bukan berarti ini negatif, tidak. Tapi mungkin melalui ending ini atau sesuatu yang besar itu, segala sesuatu dalam karir Anda yang sudah tidak dibutuhkan lagi akan keluar. Karena ini adalah gerhana bulan. Gerhana bulan itu menandakan ending. Apalagi ini gerhana bulan yang dekat dengan noda selatan bulan, artinya betul-betul ending di sini. Tapi dalam bentuk gerhana, itu endingnya besar, endingnya kuat. Kadang-kadang bisa tidak terduga dalam hal karir. Kemudian akan terjadi bulan baru dan banyak planet masuk ke Pisces. Bagi Sagittarius rising ini di rumah ke-4. Rumah ke-4 itu berkaitan dengan keluarga. Ada sesuatu yang memulai baru. Tapi karena Merkurius sedang bergerak mundur di Pisces, dan Mars juga masuk ke Pisces, rumah ke-4 Anda akan ada review dalam hal rumah, keluarga, ya kan? Dalam hal ibu kita, properti kita, begitu. Sementara matahari dan planet lain akan masuk ke Aries, masuk menandakan tahun baru astrologi. Nah, bagi Sagittarius rising, Aries itu rumah ke-5. Ini anak kita, kesenangan kita, hobi kita, fun kita. Jadi sinilah kita bisa bahagia, tertawa, romantisme cinta. Jadi selama bulan Maret ini fokus paling besar dari Sagittarius rising itu adalah karir, Virgo, rumah, Pisces, dan anak serta kesenangan dan hobi kita di Aries rumah ke-5. Tapi juga harus diingat, planet Jupiter akan bergerak maju di Cancer, di rumah ke-8. Dan bagi Sagittarius rising ini penting, karena Jupiter itu adalah penguasa Anda, kendali Anda. Jupiter itu akan bergerak maju di Cancer bagi Sagittarius rising di rumah ke-8. Berkaitan dengan transformasi, seks, krisis, juga berkaitan dengan investasi. Jadi perhatikan uang Anda. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Capricorn rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi Capricorn rising, bulan Maret ini fokusnya ada di Virgo, Pisces, serta di Aries.
Bagi Capricorn Rising, Virgo itu adalah rumah ke-9, Aries itu adalah rumah keempat kita, sementara Pisces itu adalah rumah ketiga kita. Jadi bagi Capricorn Rising, selama bulan Maret ini fokusnya adalah di komunikasi, adik-beradik kita, rumah ketiga, kemudian Aries, keluarga kita, rumah kita, properti kita, ibu kita, serta Virgo, rumah ke-9, traveling, orang asing, universitas, agama, bagaimana kita memperbesar pikiran kita, filsafat hidup kita. Jadi akan terjadi gerhana di situ. Jadi mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa terjadi dalam kaitan dengan traveling plan kita. Ingat, ini bulan puasa. Mungkin nanti Lebaran mau traveling bagi Capricorn Rising. Mungkin bisa terjadi sesuatu di situ. Karena gerhana. Nah, harap backup plan-nya harus ada. Kemudian, banyak sekali planet di Pisces, tapi juga Merkurius sedang bergerak mundur di Pisces. Artinya akan ada review dalam hal komunikasi, skill, serta juga adik-beradik kita, hubungan dengan adik-beradik. Bagi Capricorn Rising, Pisces itu rumah ketiga. Kemudian matahari akan pindah ke Aries, sekaligus juga dengan banyak planet lain di Aries, artinya tahun baru astrologi, artinya akan memulai sebuah energi baru bagi Capricorn itu rumah keempat, yaitu keluarga, properti, ibu kita, akan ada sesuatu di keluarga Anda yang baru. Karena energi matahari di sini akan menyala gitu loh. Matahari sangat suka sekali di Aries. Jadi bagi Capricorn Rising fokusnya adalah di komunikasi, adik-beradik, di keluarga, di ibu, di rumah, serta di traveling atau rencana traveling kita. Bagi rising sign berikutnya, kita akan ke Aquarius rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Bagi Aquarius rising, bulan Maret ini fokusnya adalah di Virgo, Pisces, dan Aries. Bagi Aquarius rising, Pisces itu adalah rumah kedua, uang Anda. Ingat, Merkurius sedang bergerak mundur di sini, Mars juga masuk ke Aries, masuk ke Pisces, akan terjadi bulan baru di Pisces, artinya sangat banyak sekali energi yang bertumpuk di Pisces di rumah kedua Anda dalam hal uang. Karena Merkurius retrograde di sini, review uang Anda. Jangan belanja seenaknya. Hati-hati. Kemudian akan terjadi matahari akan masuk ke Aries serta banyak planet lain masuk ke Aries. Dimulainya tahun baru astrologi bagi Aquarius rising, Aries itu rumah ketiga. Artinya akan ada dorongan baru bagi Anda untuk belajar, nambah skill, memperbaiki komunikasi, atau membuat sesuatu yang baru dengan adik-beradik. Karena rumah ketiga itu komunikasi dan adik-beradik. Dan yang terakhir akan terjadi gerhana bulan di Virgo. Bagi Aquarius rising, Virgo itu rumah ke-8. Akan ada sesuatu yang ending, tapi yang ending yang tidak terduga atau ending yang besar, yang kuat, dalam hal rumah ke-8. Atau apa itu rumah ke-8? Investasi. Berhati-hati dengan uang kita. Rumah 8 juga berkaitan dengan keintiman. Jika kita sedang bersama dengan seseorang, akan ada sesuatu yang mungkin terjadi dalam hal intimasi atau keintiman kita dengan orang itu. Rumah ke-8 juga berkaitan dengan transformasi, krisis, ya kan, uang dalam hal investasi, dan juga kematian. Bukan berarti akan terjadi kematian, tidak. Tapi extra careful dalam hal psikologi kita. Karena rumah ke-8 juga psikologi. Karena gerhana bulan akan terjadi di sini, energinya kuat. Karena bulan ini bersatu dengan noda selatan, artinya akan ada pelepasan. Jadi perhatikan psikologi kita. Untuk rising sign terakhir, kita akan ke Pisces rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi Pisces rising, bulan Maret ini fokusnya adalah, salah satunya adalah di diri Anda, kemudian di Aries, rumah kedua Anda, serta di Virgo, rumah ketujuh. Bagi Pisces rising, akan banyak sekali planet Mars, Merkurius yang sedang bergerak mundur, serta bulan baru akan terjadi di Pisces. Artinya akan banyak sekali energi, dorongan Mars, tapi juga akan ada review. Merkurius yang bergerak mundur, serta sesuatu yang ingin dimulai. Bulan baru di Pisces. Bagi Pisces rising ini rumah pertama Anda, diri Anda. Semua terserah kita. Karena rumah pertama itu adalah rumah di mana inilah inisiasi kita. Ini juga berkaitan dengan penampilan, tubuh kita, kesehatan kita, aura kita, energi kita, dan bagaimana kesan pertama yang ditangkap orang lain.
Akan banyak sekali energi di sini. Karena juga akan ada Mercurius retrograde, jadi review tentang penampilan. Kemudian akan banyak energi di Aries karena akan terjadi tahun baru astrologi ketika matahari masuk di Aries. Bagi Pisces rising ini rumah kedua, uang. Perhatikan uang kita akan merasa lebih bersemangat mencari uang, begitu. Dan yang terakhir akan terjadi gerhana bulan di Virgo. Bagi Pisces rising ini rumah ketujuh. Akan ada sebuah ending yang besar yang kuat. Gerhana bulan itu adalah endingnya, apalagi ini gerhana bulan ini bersatu dengan atau dekat sekali dengan noda selatan bulan, artinya ini pelepasan. Ini akan terjadi di rumah ketujuh kita. Bagi Pisces rising, rumah ketujuh itu Virgo. Gerhana bulannya di Virgo. Akan ada sesuatu yang kita lepas dalam hal relationship kita, hubungan dengan suami istri, atau dengan partnership bisnis. Akan ada sesuatu yang sudah kita tidak butuhkan dalam hal relationship, atau pernikahan, atau kontrak bisnis. Akan ada sesuatu yang sudah tidak kita butuhkan lagi yang harus kita lepas. Dan penandanya adalah lewat gerhana bulan di Virgo. Bagi Pisces rising itu rumah ketujuh. Jadi bagi Pisces rising, fokusnya di bulan Maret ini adalah diri Anda, partnership atau relationship Anda dengan orang lain, serta uang.